Kita baca Fatwa Tarjih jilid 8. Jadi bacanya acak ya. Ini kita baca jilid 8. Setelah jilid 8 ini masih ada jilid yang ke-9. Ini termasuk yang edisi akhir, karena ini diterbitkan tahun 2017. Dan nanti ada lagi yang jilid ke-9 yang masih baru. Ini yang jilid ke-8. Baik, kita akan membaca mulai dari halaman pertama. Jadi kita akan baca dari halaman pertama. Pertanyaan. Jadi ada pertanyaan di sini. Penanya ini dari Mandiraja. Tahu Mandiraja? Mandiraja itu di Banjarnegara. Itu ada satu tempat namanya Mandiraja. Ya, yang saya tahu ada terminal Mandiraja. Tidak tahu kenapa namanya Mandiraja. Apakah dulu tempat Mandiraja? Nah, kita tidak tahu. Baik. Penanya ini Abdullah dari Mandiraja. Kami sering mendapatkan undangan makan di rumah tetangga, makan di warung, atau menerima kiriman makanan dari tetangga. Di dalam makanan-makanan tersebut ada daging yang kami tidak tahu apakah ketika disembelih sesuai dengan syariat Islam membaca bismillah atau tidak. Pertanyaan kami adalah bagaimana cara mengatasinya? Bolehkah kami memakannya atau harus kita tinggalkan? Mohon dijelaskan dengan dalilnya. Baik, ini pertanyaan tentang keraguan ketika diberikan sesuatu sementara kita tidak tahu itu baca bismillah atau tidak, disembelih dengan cara syariat Islam atau tidak. Baik, apa jawaban dari Tarjih? Kita baca. Sebelum kami jelaskan cara mengatasinya, kami kutipkan lebih dahulu dalil-dalilnya, baik ayat Al-Quran maupun hadis Nabi. Baik, yang pertama adalah kutipan dari Al-Quran. Innama harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian bangkai, darah, daging babi, dan apa saja yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disebut nama selain Allah. Famanaturra ghaira baghin wala 'adin fala isma alaih. Barang siapa yang terpaksa, jadi di sini disebut barang siapa yang dalam keadaan terpaksa memakannya dan tidak menginginkannya, tidak berlebihan, maka tidak berdosa atasnya. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini ayat yang menjelaskan kepada kita tentang makanan yang haram. Apa tadi? Bangkai, darah, daging babi, dan yang disembelih disebut nama selain Allah. Adapun jika darurat, tidak ada keinginan dan tidak melampaui batas, jadi betul-betul terpaksa, darurat, tidak ada keinginan tapi adanya itu, dan juga tidak melampaui batas, sebatas untuk bertahan hidup, maka tidak berdosa atasnya. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat-ayat lain yang serupa yang mirip banyak. Misalnya di surah An-Nahl, di surah Al-Maidah itu ada ayat-ayat yang mirip yang menjelaskan tentang yang haram. Kemudian dari hadis Nabi, An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah, Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Dzina bin minas siba fa'akluhu haramun." Setiap binatang buas yang mempunyai taring adalah haram memakannya. Jadi setiap hewan buas yang memiliki taring maka haram memakannya. Maka pastikan kalau hewan tersebut ada taringnya, tidak perlu kita makan. Jadi pastikan hewannya ada taringnya atau tidak. Misalnya kalau kita lagi di hutan tuh ada hewan yang bentuknya aneh-aneh, bentuknya seperti badak tapi seperti babi misalnya, atau bentuknya seperti hewan yang aneh-aneh,
Ini dilihat dari kakinya seperti sapi, tapi ternyata bentuknya bertaring. Ya sudah, kalau bertaring berarti tidak boleh. Karena intinya di sini bertaring. Bertaring juga beda dengan hewan pengerat. Hewan pengerat tidak masuk kategori bertaring. Contohnya apa? Kelinci. Kelinci itu bukan taring. Kalau taring itu di samping kanan, samping kiri. Kalau kelinci di mana? Di depan. Itu bukan masuk kategori taring. Tupai, taring apa pengerat? Pengerat. Tupai itu tidak punya taring. Baik. Ani bin Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas, qala berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang angkulli dzinabin minas siba wa angkulli dzi mikhlabin minat thair. Dari sahabat Ibnu Abbas, Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang memakan setiap binatang buas yang mempunyai taring dan setiap burung yang mempunyai kuku tajam, burung pemakan daging. Jadi setiap burung pemakan daging itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau burungnya bukan pemakan daging ya beda. Yang tidak boleh ini burung yang memakan daging. Lah kalau ayam makan daging gimana? Itu beda. Nah, itu bukan makanan utama. Hanya saja kadang yang punya rumah gilok-gilok naik daging bosok, tapi kan itu bukan makanan utama. Nah, makanan utamanya apa? Ya, katul, apalagi? Ya, baik. Ini intinya yang haram sudah dijelaskan di hadis ini. Tadi ada bangkai, darah, daging babi yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, kemudian yang punya taring, kemudian yang berkuku tajam untuk unggas pemakan daging. Berikutnya Ani Sya'bi wa anin Nu'man, dari Sya'bi dan Nu'man Ibn Bashir qala berkata, sami'tuhu yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar ia berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Halal itu jelas, haram itu jelas. Wa bainahuma mushtabihat, dan antara halal dan haram itu adalah samar-samar atau syubhat. Samar-samar atau syubhat. La ya'lamuhunna katsirum minan nas, ada banyak manusia yang tidak mengetahui perkara yang syubhat. Faman ittaqas syubhat, barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara syubhat yang tidak jelas tadi, halal haramnya, istabra'a li dinihi wa irdihi, maka sungguh dia sudah menjaga agamanya dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat, dan barang siapa yang terjatuh dalam perkara syubhat, waqa'a fil haram, dia terjatuh pada perkara yang haram. Jadi Nabi mengatakan, barang siapa terjatuh pada perkara yang syubhat, maka terjatuh dalam perkara yang haram. Karra'i yar'a haulal hima, seperti seorang penggembala yang menggembala di daerah larangan. Jadi ada rumput punya kerajaan atau punya penguasa, yang di situ kita tidak boleh menggembala, tapi menggembala di sampingnya, yaitu rawan, karena kita tidak bisa ngontrol sepenuhnya domba yang digembala. Mungkin nggak dombanya tadi mampir ke yang larangan, ya, mungkin dombanya nggak bisa baca kan, dilarang ya makan rumput atau dilarang mengambil rumput, maka hati-hati. Seperti orang yang menggembala di daerah rumput larangan, maka hampir-hampir ayar ta'afihi, hampir-hampir terjatuh dalam larangan tersebut. Ala wa inna likulli malikin hima, setiap raja, setiap penguasa itu ada daerah larangan. Ala wa inna himallah maharimuh, dan ingatlah larangan Allah itu adalah yang Allah haramkan. Ala wa inna fil jasadi mudghah, ingatlah di dalam jasmani kita itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, kalau daging itu baik maka semuanya baik.
Wa idza fasadal jasadu kullu, maka semuanya akan rusak. Ala wahyal qalbu, ingatlah dia adalah hati. Hati di sini maksudnya adalah al-qalb, jantung, bukan liver. Dari tempat kita kan kalau disebut hati itu liver, tapi maksudnya hati di sini adalah yang ada di dada, jantung. Jadi, tetapi di tempat kita biasanya meskipun menyebutnya hati, tapi ketika gambar yang digambar jantung. Anak-anak itu, anak-anak muda itu kalau gambar cinta, yang digambar liver apa jantung? Yang digambar jantung. Nah, itu sudah benar. Nah, jadi atiku deg-degan. Ketika bilang atiku, yang disentuh dadanya apa daerah liver. Nah, atiku deg-degan itu gini, di daerah atinya atau daerah jantungnya? Jantungnya. Jadi hati di sini, al-qalb di sini maksudnya adalah yang ada di dada, jantung. Sementara liver itu tidak di dada. Baik, tapi di tempat kita sudah biasa menyebutnya qalb itu biasa disebut hati, dan hati di tempat kita biasanya kalau yang dimaksud dengan organ fisik itu liver. Tetapi di dalam hati sini yang dimaksud adalah jantung. Baik. An Aisyata, dari Aisyah Ummul Mukminin, yakni ibunya orang-orang beriman. Jadi istri-istri Nabi itu diberi gelar Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Maka istri-istri Nabi itu tidak boleh dinikahi oleh orang lain karena statusnya adalah ibu. Statusnya adalah statusnya ibu, maka tidak dinikahi oleh orang lain. Aisyah meninggal, ketika Nabi meninggal, Aisyah masih sangat muda. Tetapi Aisyah tidak menikah lagi karena statusnya apa? Ibu bagi orang-orang yang beriman. Statusnya adalah ibu. Maka ibu kita, ibunya orang-orang beriman itu adalah istri-istri Nabi. Baik. Anna qauman, bahwasanya suatu kaum qalu, berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna qauman ya'tuna bilahmin, sesungguhnya ada suatu kaum yang datang kepada kami membawa daging. La nadri, kami tidak tahu. Dzukira rasmullahi alaih, apakah disebut nama Allah padanya, amla atau tidak. Qala, Nabi bersabda, sammu antum wakulu. Maka Nabi bersabda, sebutlah nama Allah atas daging itu dan makanlah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Baik, ini dalil tentang orang yang mendapatkan daging, sebagaimana tadi disebutkan oleh Aisyah, inna qauman ya'tuna, ada suatu kaum, beberapa orang yang datang kepada kami, ya'tuna, datang kepada kami, bilahmin, membawa daging. La nadri, kami tidak tahu apakah dzukira rasmullahi alaih, disebut nama Allah padanya, amla atau tidak disebut nama Allah. Jadi dikasih daging tapi tidak tahu disebut nama Allah atau tidak. Maka Nabi bersabda, sammu antum wakulu, sebutlah nama Allah dan makanlah. Jadi kita diminta untuk menyebut nama Allah dan makanlah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Penjelasan dari fatwa tarjih, apa penjelasannya? Kita baca. Firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Baqarah menjelaskan bahwa bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah adalah haram dimakan. Dimaksudkan dengan bangkai ialah hewan yang mati tanpa disembelih atau disembelih tetapi tidak sesuai dengan cara penyembelihan menurut syariat Islam. Jadi disembelih tapi tidak sesuai dengan cara penyembelihan menurut syariat Islam. Dibacok misalnya, dicelundrik misalnya, atau apa lagi, digeletek, mana dibodem. Dulu di sebelah itu, zaman saya masih kecil itu ada apa, dibodem, di carian ya, yang mungkin usianya di atas usia saya, karena saya waktu itu masih kecil, itu masih ingat. Di situ
Apa Pak? Pak Narjo ingat? Iya, kok tahu jenengan? Nah, betul. Ya, di situ saya masih ingat itu. Saya masih kecil, segini Pak ya saya waktu itu. Tapi saya masih kecil, masih saya adik ini. Ya, itu di Bodem itu, jadi di bawah itu tidak disembelih. Jadi ada orang datang bawa karung itu, zaman saya kecil ya, puluhan tahun yang lalu, langsung dipapake, duek. Ya. Ya, nanti kalau pengen lebih paham tanya Pak Narjo. Kenapa Pak kok dipukul itu? Ya. Oh gitu. Oh gitu. Kok jenengan malah perso Pak? Oh gitu ya. Baik. Sekarang sudah tidak ada nih. Ya. Pripun? Oh nggih. Ya ya. Ya saya tidak tahu. Saya juga tidak ingat betul siapa yang berjualan, tapi yang saya ingat itu. Oh. Oke. Iya iya. Kalau Ustadz Muslim kayaknya tidak tahu. Oh gitu. Nggih. Oh gitu. Ya Allah. Lihat sendiri loh Bapak. Baik. Ya dulu ya. Sekarang alhamdulillah tidak ada. Waktu saya masih kecil. Zaman bahala. Zaman dulu. Baik, jadi sesuatu disebut maitah atau bangkai, hewan mati tanpa disembelih atau disembelih tidak sesuai dengan cara penyembelihan menurut syariah. Contoh tadi dipukul, digebuk, ditusuk. Nah, itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Pripun? Kalau ditembak itu hewan buruan apa bukan? Kalau bukan hewan buruan tidak boleh. Jadi yang boleh ditembak adalah hewan buruan atau hewan yang diperlakukan seperti hewan buruan karena lari. Tapi kalau posisinya hewannya tidak lari kok ditembak. Punya burung merpati mau disembelih, halal apa haram? Halal. Tapi punya burung merpati dibariske der ya tidak boleh. Dia bisa disembelih, kenapa ditembak? Baik. Ya kalau itu boleh, karena memang hewan buruan. Jadi kalau hewan buruan silahkan. Burung ditembak boleh, hewan buruan. Tapi burung punya sendiri lah kok ditembak. Nah, itu tidak masuk hewan buruan. Silahkan ditangkap, disembelih. Kecuali tidak bisa ditangkap, itu lain lagi. Baik, kita lanjutkan. Pada ayat tersebut dijelaskan pula barang siapa dalam keadaan darurat terpaksa, yaitu apabila tidak memakannya jiwa terancam bahaya, maka menurut syariat diperbolehkan memakannya karena memang terpaksa, tetapi dengan tidak berlebihan dan tidak menginginkannya. Kalau berlebihan katanya darurat tapi jupuke telung piring, ini namanya berlebihan. Katanya darurat di tengah hutan neng gawa mulih goleh-oleh anak bojone, lah ini bukan darurat. Karena darurat itu hanya sebatas untuk menegakkan tulang punggung saja. Kemudian pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah dan dari sahabat Ibnu Abbas. Kalau yang pertama tadi dari sahabat Abu Hurairah, hadis yang kedua tadi dari sahabat Ibnu Abbas. Dijelaskan bahwa binatang buas yang mempunyai taring dan burung yang mempunyai cengkeram pemakan daging juga diharamkan memakannya sekalipun disembelih dengan cara syar'i. Jadi meskipun disembelih dengan cara syar'i, tapi yang disembelih itu adalah segawon atau kucing, maka hukumnya tetap haram. Duwe kucing lalu disembelih haram, meskipun nyembelihnya dengan cara sesuai syariat, meskipun sudah ikut pelatihan jagal, wis melu pelatihan jagal lalu kemudian disembelih. Yang disembelih apa? Kucing. Halal apa haram? Haram, karena kucing ini termasuk hewan yang bertaring dan pada asalnya dia pemakan daging. Lu kok doyan sego, lah harus sing duwe ra dipakani daging kok. Enenge sego ya sego. Tapi kalau aslinya dia pemakan daging. Baik. Dan dia memang berburu tikus, apalagi
ya, dan lain-lain. Maka silahkan kalau punya kucing jangan disembelih. Atau juga memang hewan yang diharamkan meskipun disembelih dengan cara syar'i itu tidak dibolehkan, tidak halal. Kemudian pada hadis yang ketiga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Asy-Sya'bi yang tadi sudah kita baca, ditegaskan bahwa barang yang halal sudah jelas dan barang yang haram juga sudah jelas. Dan di antara barang yang haram dan yang halal itu ada perkara yang meragukan. Itu istilahnya mustabihat atau syubhat. Itu perkara yang meragukan halal atau haram. Dan orang yang mengetahui satu barang di situ mustabihat, kita harus berhati-hati. Dihimbau untuk meninggalkannya. Jadi kalau ada barang yang ragu-ragu, syubhat, maka hendaknya kita tinggalkan. Jika kita ingin menjaga kehormatan agama dan kehormatannya, menjaga agama dan kehormatannya, maka jauhi perkara yang syubhat. Pada hadis ini juga dijelaskan pula bahwa makanan itu sangat besar pengaruhnya terhadap kesehatan tubuh seseorang. Karena itu Nabi SAW menjelaskan bahwa jika segumpal daging itu baik, maka seluruh tubuhnya akan menjadi baik. Tetapi jika segumpal daging itu rusak, maka seluruhnya akan rusak. Maka kita harus berhati-hati dalam mengkonsumsi makanan. Sementara itu pada hadis dari Aisyah disebutkan bahwa Nabi SAW memberikan jalan keluar. Jadi Nabi SAW memberikan jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Memberikan jalan keluar jika tidak mengerti apakah ketika menyembelihnya telah membaca bismillah atau tidak, maka sebelum memakannya diharuskan membaca bismillah agar menjadi halal. Jadi ini solusi dari Nabi. Kalau kita tidak tahu, maka pastikan ketika kita membaca, ketika kita makan, kita baca bismillah. Tetapi apabila tetap ragu-ragu, sebaiknya ditinggalkan saja, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Hasan, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang meragukan kamu, ambillah apa yang tidak meragukan kamu. Jadi ada hadis sahih menyebutkan da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan yang meragukanmu dan kepada yang tidak meragukan. Jadi kalau ragu mau makan, ya sudah, mending tinggalkan saja. Kesimpulan menurut fatwa Tarji di sini, makanlah apa yang dihalalkan Allah, tetapi janganlah berlebih-lebihan. Jadi makanlah yang halal, tapi jangan berlebih-lebihan. Kadang yang suka berlebih-lebihan itu malah guru ngaji. Ya, saya pribadi itu kadang di hari Sabtu atau hari Ahad itu ngisi taklim 4 tempat atau 5 tempat itu pagi, ya setelah subuh sudah bubur, nanti jam 8 ada makan lagi. Ndak makan, kata panitia, ayo ngelegani Ustaz. Wau sampun, wau napa bubur? Lah sakniki soto nyoto. Nah, akhirnya nyoto. Setelah itu nanti ngisi manten. Pas manten, ya sebelum ceramah diampir ke transit. Suruh apa? Makan lagi. Sampun Pak, tadi sudah bubur sama nyoto. Wah ini sate kok beda. Ya akhirnya jadi berlebih-lebihan. Sudah makan sate lagi. Pindah tempat lagi, transit lagi. Itulah kenapa banyak guru ngaji itu diabetes. Karena apa? Pripun Pak? Nah, banyak makan kurang gerak. Nah, jadi banyak guru ngaji itu diabetes karena banyak makan kurang gerak. Makanya juga penting bagi teman-teman yang undang guru ngaji, kalau tidak mau makan jangan dipaksa. Kasihan itu guru ngajinya diabetes. Tapi jarang loh yang memahami begitu. Kula sampun monggo nglegani. Nek jenengan mboten dahar kula nggih mboten lho. Disuruh paling depan. Kalau tidak ngambil yang lain tidak ngambil. Agak repot juga ini. Kula riki mawon. Ya liyane ya ora cukup.
Begitu kita ngambil, yang lainnya baru ngambil. Lah ini kan, kalau kita tidak makan, sek liyane dora gelem. Kalau kita makan sudah sangat, ya. Ambilnya sedikit saja Ustaz. Oh ya, ambilnya sedikit saja, nggih. Baik. Jadi kadang solusinya begitu, Pak. Ngambilnya sedikit saja. Nah, cuma kalau sedikit saja kadang dilok gimana, Pak? Kok mau ngetok-etok, Ustaz? Oh, ini ketenanan nih. Nah, jadi dibilang kok mau ngetok-etok. Baik. Jadi intinya tidak boleh berlebihan. Yang kedua, kesimpulan dari fatwa tarjih, tinggalkanlah apa yang diharamkan Allah. Jadi apa yang Allah haramkan, tinggalkan. Yang ketiga, tinggalkan segala mustabihat yang tidak jelas halal dan haramnya untuk membersihkan agama dan kehormatan diri. Jadi kalau tidak jelas, tinggalkan. Yang keempat, jika dalam keadaan darurat diperbolehkan makan yang diharamkan Allah asal tidak karena menginginkannya dan tidak melampaui batas. Jadi sesuatu yang haram itu boleh kalau terpenuhi 3 syarat. 1, darurat, terpaksa. 2, tidak melampaui batas. 3, tidak menginginkan sebelumnya. Jadi kalau memang sebelumnya jarak menyengaja biar terpaksa ini, nah, tidak boleh. Baik. Yang kelima, kesimpulan yang kelima, jika tidak mengetahui apakah ketika disembelih dibacakan basmalah atau tidak, maka wajib membaca bismillah sebelum memakannya. Jika tetap ragu-ragu tentang kehalalannya, lebih baik ditinggalkan.